Malam selalu menyimpan cerita, dan tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Selamat datang di Gelap Malam. Teguran dari penunggu kebun. Malam itu, desa tepian makmur diguyur hujan deras. Petir menyambar, menggulung langit dalam suara menggetarkan dada. Di sebuah rumah kontrakan sederhana yang berdiri di antara kebun karet dan pabrik pengolahan kayu kecil, Darso duduk sendirian. 3 temannya pergi sejak sore ke kampung yang jaraknya cukup jauh untuk membeli bahan pokok. Darno memilih tinggal karena merasa kurang enak badan. Ia menghabiskan waktu dengan ponselnya. Sesekali melihat kilat yang menyambar lewat celah-celah dinding papan yang tua. Namun malam itu terasa aneh. Lantai kayu rumah tiba-tiba berderik seperti terinjak sesuatu. Darno menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali menunduk, menatap layar ponselnya. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini seperti mengelilingi rumah. Darno berdiri, membuka pintu, memandang keluar di tengah derasnya hujan. Tetap tak ada siapa-siapa. Hanya suara air menghantam tanah dan gemuruh guntur di kejauhan. Kesal, ia mengumpat. "Gancuk, lek wani metuwa, ojo ngedeni wae," teriaknya dengan nada tinggi. Waktu terus merambat. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Teman-temannya belum juga kembali. Darno mulai gelisah. Rumah itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba suara berderik terdengar lagi. Tapi kali ini berat, seperti langkah kaki besar menyusuri lantai. Darno menahan napas. Lalu muncul sosok di depan pintu yang tidak ditutup rapat. Tinggi, besar, berbulu lebat. Mata merah menyala, kuku panjang mencengkeram kusen. Nafasnya berat, mendesing seperti angin malam yang menusuk. Taringnya mencuat dari mulut yang terbuka sedikit. Darno tak sempat berteriak. Tubuhnya terpental seperti dilempar angin. Membentur dinding papan. Ia gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Mulut terkunci, lidahnya keluh, matanya membelalak, seakan hendak meloncat dari tempatnya. Jam 11 malam, teman-teman Darno akhirnya tiba. Mereka kaget melihat Darno duduk membatu di sudut ruangan. Mata kosong, wajah pucat. Mereka panik, bertanya bertubi-tubi. Namun Darno hanya diam, tak satu kata pun keluar dari bibirnya malam itu. 3 hari berlalu, Darno jatuh sakit, badannya lemah, matanya sayu. Dibawa berobat ke puskesmas, tak juga membaik. Hingga akhirnya salah satu temannya mengusulkan membawa Darno ke seorang tetua kampung yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Tetua itu mengamati Darno dengan hikmat. Lalu ia mengangguk pelan. Dia ditegur. Penjaga kebun karet tak suka mendengar umpatannya, ucapnya. Sudah lama menjaga tanah itu. Tetua memberikan Darno air yang telah dibacakan doa dan meminta satu hal. Darno harus melepaskan sepasang ayam, satu hitam, satu putih, ke arah kebun karet saat matahari terbit. Keesokan paginya, ritual kecil itu dilakukan. 2 ekor ayam dilepas, berkokok sambil berlari masuk ke sela-sela pohon karet yang masih basah sisa hujan semalam. Tak lama kemudian, kondisi Darno perlahan membaik.
Ia mulai bisa bicara, tersenyum, dan beraktivitas seperti biasa. Tapi sejak kejadian itu, ia berubah, lebih tenang, lebih hati-hati dalam berkata-kata, terutama jika sedang sendiri di tempat yang tidak dikenalnya. Karena ia tahu, tak semua tempat itu benar-benar kosong, dan tak semua yang melihat kita ingin hanya sekedar melihat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Jika kamu suka, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Atau kamu punya cerita yang ingin dibagikan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di gelap malam. Karena di setiap malam selalu punya cerita.